Dalam setiap bisnis pertanian, usaha tani, atau usaha apapun sebenarnya Allah sudah berinvestasi duluan sebelum kita memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore para pendengar Mitra Radio dan juga seluruh petani di Indonesia. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, yang pastinya dalam keadaan yang prima. Senang sekali saya Jaing kembali lagi hadir menemani waktu Anda di acara Osperu, obrolan seputar pertanian dan juga Hanamaru. Acara Osperu ini hasil kerjasama dari BMN Media bersama pupuk cair Hanamaru yang direlay atau dipancar luaskan oleh para mitra radio-radio kami. Kebetulan hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Pak Anwar selaku konsultan dari pupuk cair Hanamaru. Halo Pak Anwar. Halo Kang Jaing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kang. Nah Pak Anwar, hari ini saya kepingin ngajak teman-teman pendengar Osperu untuk kita ngaji tani Pak. Saat ini kita akan membahas lebih intens lagi Pak tentang bagaimana sih berbisnis dengan Allah. Maksud dari berbisnis dengan Allah di sektor pertanian atau di bidang pertanian itu seperti apa memang Pak? Saya pengen mengilustrasikan bahwa ketika kita ngomong bisnis, pasti di situ ada yang namanya investasi. Yang pertama investasi, setelah investasi kemudian ada proses, setelah proses kemudian ada dividen. Dividen itu adalah sisa hasil usaha. Kalau ada investasi berarti ada dividen. Ini ada sisa hasil usaha. Intinya gitu. Nah, apa sih yang diinvestasikan? Nah, kita ngomong bahwa dalam semua bisnis, khususnya di bisnis pertanian ini, dominan loh investasi yang diberikan Allah, gitu ya. Yang pertama begini, kita merujuk pada Al-Quran, surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Baik. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Oke. Itu adalah petikan dari surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 99. Nah, ketika kita ngomong investasi pada ayat ini disebutkan lalu kami tumbuhkan dengan air. Oke. Baik. Segala macam tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ada korelasinya dengan fotosintesis. Oke. Pada proses di fotosintesis, semua tanaman butuh air, butuh sinar matahari. Baik. Kemudian butuh udara. Akar menyerap hara dalam tanah, dibawa oleh silem, kemudian naik, dibawa ke daun, di daun dimasak. Kemudian setelah dimasak di daun, hara esensial yang sudah dimasak ini didistribusikan ke seluruh batang, cabang, daun, kemudian menjadi bunga, kemudian menjadi buah. Nah, kita simpulkan saja bahwa itu adalah bagian dari investasi Allah memberikan air, udara, sinar matahari. Itu yang dari atas, dari air hujan misalkan. Kemudian dari daratan dikeluarkanlah sumber-sumber air, kemudian menjadi sungai-sungai. Itu juga investasi Allah. Ini yang disebut berbisnis dengan Allah. Bertani itu bisnisnya dengan Allah karena Allah dominan investasinya. Nah, dilanjutkan. Lalu Allah meniupkan angin sebagai kabar gembira yang mampu menggiring awan dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Andaikan angin itu tidak bertiup, bagaimana mungkin tumbuh-tumbuhan bisa kawin, kemudian bereproduksi, kemudian menghasilkan biji-bijian, kemudian menghasilkan buah-buahan, kemudian menghasilkan sayur-sayuran. Ini investasi yang nggak terhingga, investasi yang Allah berikan kepada petani, sedemikian luar biasa. Kemudian pada proses reproduksi, bagaimana bunga kemudian menjadi buah. Ini ada campur tangan dari makhluk lain seperti serangga yang membantu proses penyerbukan, angin membantu proses penyerbukan,
kemudian air membantu penyerbukan, kemudian burung juga membantu penyerbukan, kemudian kelelawar juga membantu penyerbukan. Ini juga investasi yang Allah berikan cuma-cuma pada petani. Namun ini bukan cuma-cuma, ini harus kita maknai sebagai sebuah investasi yang kelak setelah panen harus kita pikirkan dong dividennya bagi Allah. Iya. Oke. Sisa hasil usaha taninya ini harus kita bagikan juga dong sama Allah. Lalu kemana membaginya dan bagaimana cara membaginya nanti? Dengan bahasa bisa sedekah, bisa zakat, bisa infak, ya, bisa hibah, dan bisa juga dengan apa ya yang diistilahkan biasanya wakaf. Oke. Ini dividen yang Al-Quran sudah jelaskan dengan detail. Apa itu sedekah, apa itu infak, apa itu zakat, apa itu hibah. Itu sudah sangat jelas. Maka ketika semua petani berpikir tentang berbisnis dengan Allah, yakin seyakinnya barokahnya tidak akan pernah habis sampai yaumul kiamah nanti. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, proses bisnis itu seperti apa sih? Gitu. Kalau pengen sukses, yang pertama adalah input. Inputnya apa? Ilmu. Oke. Inputnya adalah ilmu, dan di sini kita sedang mengkaji ilmu. Maka ayo kita ikuti, kita kaji bersama-sama ilmu pertanian itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, setelah input, setelah ilmu kita dapat seberapapun itu, mari kita bekerja keras, mari kita berproses. Langkah yang selanjutnya adalah berproses. Proses itu bentuknya adalah kerja keras. Baik. Dengan sungguh-sungguh kerja keras yang didasari oleh ilmu. Oke. Setelah bekerja keras, baru mari kita berserah diri dengan tawakal. Jadi output dari proses itu adalah tawakal, berserah diri sama Allah. Maka berapapun hasil yang bakal kita terima, itulah yang diberikan oleh Allah pada kita. Maka syukuri, jangan sekali-sekali mengeluh. Baik, itu kan berbisnis dengan Allah itu berarti kita melibatkan apa yang diberikan oleh Allah. Betul. Seperti air hujan, kemudian udara yang berhembus, nah terus kemudian juga yang ada di sekitar tumbuhan kita. Di pertanian ini juga luar biasa, keseimbangan alamnya luar biasa. Ada hama yang dikirim oleh Allah untuk membantu penyerbukan. Bukan hama ya, ada serangga yang dikirim oleh Allah untuk membantu penyerbukan. Baik. Kemudian ada Allah turunkan serangga memang untuk menguji manusia. Contohnya Allah turunkan wereng, Allah turunkan ulat. Itu untuk menguji manusia. Menguji apa? Menguji supaya manusia berpikir, supaya manusia menggali ilmu bagaimana cara mengendalikannya dengan ramah. Sebijaksana itu ya, kalau kita mau untuk mempelajari. Jadi apa yang Allah kirimkan itu semata-mata memang untuk kita juga. Jadi hama yang ada yang dikirimkan, kemudian ada juga penawarnya juga yang sebenarnya kita harus mempelajari itu. Karena kebanyakan sekarang ini memang kita bagaimana caranya mengendalikan hama, tapi kita juga tidak memperdulikan terhadap dampaknya atau efeknya, Pak. Benar sekali, Kang. Makanya kita harus bijaksana banget. Dan Hanamaru diciptakan dalam konteks menjaga keseimbangan alam. Maka produk-produk Hanamaru semuanya ramah dengan lingkungan. Namun berkontribusi yang luar biasa untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman, memberikan makanan yang cukup bagi tanaman sesuai kebutuhannya. Maka jangan heran ketika ada laporan beberapa petani yang hasilnya wow banget gitu ya. Peningkatan di padi, peningkatannya bisa sampai 1 hektarnya ada peningkatan sampai 1 ton, ada yang sampai 2 ton. Kemudian di budidaya yang lain yang banyak sekali yang melaporkan hasilnya cukup memuaskan bagi petani, dan itu bukti bahwa sampai hari ini Hanamaru mampu memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman. Oke. Makanya
Wah, luar biasa kalau kita mau benar-benar mengkaji, berbisnis dengan Allah ini dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan hati, dengan keyakinan yang luar biasa, diniatkan hanya untuk mengabdi pada Allah, insya Allah. Yang namanya rezeki nggak ada putusnya, kagak ada matinya, gitu kata orang Jakarta. Iya, betul Pak. Baik. Itu tadi cara kita berbisnis dengan Allah ya di bidang pertanian. Yang kalau yang saya tangkap itu ada korelasinya antara dividen dan juga investasi. Karena secara kita berbisnis, kalau kita ngomongin bisnis, maka kita membutuhkan modal. Nah, kemudian kita juga mempunyai dividen atau hasil dari usaha kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk berkesinambungan antara modal yang sudah kita tanam, kemudian modal yang sudah Allah berikan kepada kita, kemudian hasil usahanya kita untuk diapakan nih hasil usahanya? Ada potongan-potongan yang memang harus kita berikan kepada yang membutuhkan. Kalau tadi yang saya kutip juga Pak Anwar, maksudnya adalah ketika memang kita bicara tentang harga lagi turun, sebaiknya jangan sampai kita buang-buang nikmat yang sudah Allah berikan. Justru kita harus berbagi dengan sesama. Benar sekali Kang. Dan itu wajib Kang, wajib harus kita lakukan. Benar. Itu. Dan jangan pernah takut rugi Pak. Benar betul sekali. Ini ironi loh Pak, ini ironi loh bagi kita karena kebanyakan kita ketika berbisnis yang kita khawatirkan apa? Takut merugi. Benar, dan itu kebanyakan begitu Kang. Nah, kebanyakannya begitu. Maka ketika masih takut akan kerugian, maka sesungguhnya keimanan kita masih diuji nih. Nyampe di mana sih? Karena janji Allah itu sudah jelas, janji Allah itu sudah luar biasa bahwa seluruh penduduk bumi itu dijamin, kehidupannya dijamin, bahkan yang tidak beriman sekalipun dikasih sama Allah gitu. Iya. Bisnis usaha tani itu masih campur tangan Allah yang dominan gitu. Baik. Dan harus benar-benar disadari betul itu. Baik, ini antara kesinambungan sesama manusia, kemudian manusia, tumbuhan dan juga hewan, ini ada sedikit persamaan Pak. Kalau manusia itu kan membutuhkan tumbuhan untuk bertahan hidup, kemudian membutuhkan tumbuhan juga membutuhkan hewan, karena di hewan itu ada yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan untuk dia berkembang biak ya, atau mereproduksi. Nah, kemudian dari manusia dengan sesama manusia ini kita analogikan ada penjual dan juga pembeli atau petani dan juga pedagang. Betul. Yang semuanya saling berkaitan. Nah, itu dia. Yang harus kita lakukan dari berbisnis dengan Allah untuk manusia dengan manusia ini, ketika petani memang bertanilah dengan sesungguhnya, dan pedagang yang memang mau berbisnis dengan Allah di bidang pertanian, menjual hasil-hasil bumi, ya berbisnislah dengan baik. Kadangkala ada yang namanya permainan dalam bisnis, dan ini yang harus kita hindari Pak. Betul, makanya gini Kang, kalau petani fokuslah tentang budidaya yang benar. Nah, budidaya yang benar itu yang seperti apa? Yang dibekali dengan ilmu. Kemudian berdagang, bagi berdagang, berdaganglah dengan jujur. Jangan kurangi timbangan, jangan kurangi takaran. Dengan apa? Dengan fikih, dengan syariat, dengan ilmu. Insya Allah akan barokah dunia akhirat. Baik. Daripada ngurangi mending lebihin gitu. Jadi akan lebih asik gitu lah, akan lebih nikmat insyaallah. Iya. Baik Pak Anwar, karena memang kita dibatasi oleh waktu, jadi untuk intisari dari berbisnis dengan Allah di sektor pertanian, apa yang bisa kita ambil, hikmahnya yang bisa kita ambil? Silakan Pak Anwar. Oke, ini hanya sekedar pesan bahwa yakinlah karena Allah itu seperti prasangka hambanya. Jadi urutannya tadi sudah kita bahas dari awal hingga akhir, bahwa dalam setiap bisnis pertanian, usaha tani atau usaha apapun, sebenarnya Allah sudah berinvestasi duluan sebelum kita memulainya. Dan investasi Allah itu dibayarkan tunai, tidak ada yang dikreditkan, nggak ada, dileasingkan apalagi, nggak ada. Maka yakin, sekali lagi yakinlah karena Allah itu seperti prasangka hambanya. Kemudian ubahlah karena Allah hanya mengubah hambanya yang mau mengubah dirinya.
Saya jadi teringat quotes dari Dr. Norman Vincent Peale. Saya pernah baca bukunya, itu adalah you can if you think you can. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa jika kamu pikir kamu bisa. Dan yakini itu, insya Allah apapun yang kita yakini, karena apapun yang kita yakini adalah bagian dari doa, apapun yang kita ucapkan adalah bagian dari doa, maka mulai hari ini, detik ini, kita ucapkan yang baik-baik saja. Mari kita ucapkan yang positif-positif saja. Jangan pernah katakan tidak pada hal-hal yang baik, jangan pernah katakan tidak pada hal-hal yang positif. Lakukan saat ini juga apapun yang kalian inginkan, saudara-saudara petani seluruh Nusantara inginkan saat ini, pada hal kebaikan, pada hal bisnis sama Allah, lakukan saja, yakini insya Allah hasilnya akan luar biasa. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Ada satu pesan moral yang luar biasa. Petani itu adalah guru bangsa, mencetak peradaban tanpa pamrih. Tetap bangga walau seolah jadi warga negara kelas 2. Siang berikhtiar menanam dan merawat tanaman, malam menyiraminya dengan air mata doa. Bangga kami padamu petani Nusantara. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan ya, dan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, Pak. Selamat sore dan baik, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Sahabat petani dan juga mitra radio di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Saya Jaing, sukses bersama Hana Maru.